Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miyuti Ramawati dari angkatan 26 kelompok 3 nomor urut 41. Hari ini saya akan menceritakan learning journal saya Rabu 20 April 2022. Hari ini kelas dimulai pada pukul 11.00 mengenai orientasi nilai-nilai ASN. Sebelum kelas dimulai, kami melakukan games kokologi oleh Pak Guntur. Kokologi ini adalah sebuah permainan psikologi dari Jepang untuk mengetahui karakter seseorang melalui sebuah cerita atau imajinasi. Di sini kami diberikan 2 soal cerita tentang perubahan warna burung dan cerita orang yang kita harapkan di suatu pohon di padang pasir. Nah, di perubahan warna burung ini diceritakan burungnya berubah warna menjadi 3 kali. Kemudian kami menebak perubahan warna selanjutnya. Ada hitam, tetap hitam, kembali biru, putih, dan warna emas. Nah, mayoritas dari kami menjawab putih. Nah, warna putih ini adalah memiliki arti, yaitu warna putih ini menggambarkan kita adalah seseorang yang tenang dan selalu tegas di bawah tekanan, tidak cemas, kemudian lebih suka santai dan praktis, sedikit keras pada konflik, tapi bukan ingin menang, tapi membuktikan kalau kita bukan orang yang pantas disalahkan. Kemudian ada juga teman saya yang menjawab warna emas. Di sini warna emas ini menandakan kalau dia adalah sesosok pemberani, tidak takut pada suatu kejadian, kerjanya sangat tenang, tanpa pikiran dan tidak ada hambatan. Nah, selanjutnya adalah soal kedua, menceritakan orang yang kita harapkan ketika kita berteduh di suatu pohon di padang pasir. Nah, orang yang kita harapkan untuk ditemui di pohon ini adalah atau merepresentasikan orang yang benar-benar kita sendiri harapkan, yang bisa menghibur kita ketika sedih dan bisa menghibur kita di saat sedih, sakit, dan gundah gulana. Kemudian kita harapkan dia adalah orang yang sebenar-benarnya yang ada di dalam hidup kita sendiri. Nah, setelah ice breaking ini, saya pun menyadari kalau misalnya, ternyata saya adalah karakter yang seperti ini, seperti yang dicontohkan pada nomor 1. Kemudian pendapat saya dalam ice breaking ini sebenarnya sangat penting untuk menghilangkan ketegangan dan mencairkan suasana proses pembelajaran. Nah, saya harapkan semoga di kelas selanjutnya ada games-games lainnya yang lebih menarik. Nah, setelah bermain games atau ice breaking, Pak Guntur sudah memulai pendalaman materi. Sebelum kelas dimulai, sebelumnya kemarin malam kami disuruh mengisi polling materi berakhlak mana yang paling susah untuk dimengerti, dan hasil pollingnya yang tertinggi menunjukkan bahwa nilai loyal dan nilai akuntabel paling susah untuk dipahami. Jadi hari ini materinya berfokus pada nilai loyal dan akuntabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit nilai loyal, yaitu salah satunya adalah menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Contohnya kemarin pada saat kasus OTT pegawai BPK, di sini bagaimana peran humas, subbagian humas dan tata usaha menjaga nama baik, menetralisir dan mengangkat kembali nama BPK. Selanjutnya adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Di sini misalnya tidak semuanya informasi yang kita dapatkan itu bisa dikonsumsi oleh publik. Contohnya adalah jika hasil pemeriksaan sudah berbentuk dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP, artinya informasi tersebut sudah bisa diakses publik, dan sebaliknya jika belum, artinya segala bentuk temuan jangan pernah diceritakan ke orang lain. Selanjutnya adalah nilai akuntabel. Akuntabel di sini adalah berhubungan dengan nilai dasar BPK, yaitu IIP, integritas, independensi, dan profesionalisme. Yang untuk di akuntabel kita mengambil nilai integritas atau jujur. Selanjutnya adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Contohnya adalah laptop kantor. Nah, laptop kantor ini merupakan aset negara yang harus dijaga dengan baik, kemudian perlakukan barang tersebut seperti barang pribadi. Nah, selanjutnya setelah pemaparan materi sedikit, kami melanjutkan diskusi mengenai loyal, di mana di sini diceritakan seorang kepala unit layanan terkena OTT KPK karena membantu ex wali kota dalam pengadaan proyek sebagai bentuk loyalitas, namun arti loyalitas ini disalahartikan. Di sini kami diskusi aspek apa saja yang mempengaruhi loyalitas, panduan perilaku loyal dalam core value dan upayanya sendiri.
Kemudian meningkatkan loyalitas. Kemudian proses diskusi berjalan dengan lancar karena kami mengutarakan masing-masing jawaban dan sama-sama mendiskusikannya untuk menyepakati jawaban dari keloyalan tersebut. Selanjutnya setelah kelas selesai, saya mengerjakan tugas individu, yaitu tugas refleksi dan habituasi berakhlak. Di tugas refleksi berakhlak ini saya menceritakan pengalaman kerja saya sebelumnya, situasi mana sajakah yang sudah berefleksi pada nilai-nilai berakhlak. Di sini ada nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dalam berorientasi pelayanan seperti memahami dan memenuhi kebutuhan mitra, karena sebelumnya saya bekerja di bagian GoFood, jadi hubungannya sangat intens dengan mitra atau restoran sendiri. Kemudian bersifat ramah kepada mitra, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ketika mitra menghadapi suatu masalah. Kemudian nilai kompeten di sini seperti terus belajar, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Misalnya kalau saya adalah mencek tren dunia F&B seperti apa, situasi UMKM seperti apa, ataupun tren kebiasaan customer saat ini seperti apa. Nah, dari sini saya akan menuangkannya ke dalam gathering atau kelas online yang sering saya adakan setiap 2 kali seminggu. Selanjutnya ada pun juga nilai harmonis di sini karena mitra-mitra GoFood berasal dari berbagai latar belakang, ada yang baru join, ada yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, ada yang high educated maupun low educated. Jadi bagaimana saya membahasakan ilmu yang saya dapatkan, kemudian mentransferkan ke mereka dengan kata-kata atau bahasa yang mudah dipahami agar mereka mendapatkan informasi yang sama. Kemudian ada juga nilai adaptif, di mana yang kita ketahui startup dynamic working environment-nya sangat tinggi. Jadi di sini bagaimana saya harus selalu beradaptasi dengan setiap perubahan. Kemudian juga ada nilai kolaboratif, yaitu terbuka untuk bekerja sama, misalnya dalam handling project untuk mencapai goals atau KPI perusahaan. Selanjutnya ada tugas habituasi berakhlak yang dapat dilaksanakan pada tugas sehari-hari sebagai seorang ASN. Di sini saya memilih nilai adaptif dan harmonis. Dalam adaptif karena kemajuan teknologi yang cepat, juga dunia sekarang Gen Y dan Gen Z sudah mulai memasuki usia produktif, sehingga gaya bekerja dan model pimpinan juga harus berubah dan bervariasi. Misal seperti itu. Kemudian ada untuk harmonis karena lingkungan kerja kita yang penuh tekanan juga berasal dari daerah yang berbeda-beda dan unit yang berbeda-beda, maka harus menghargai serta membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan cara membuat fasilitas playroom di kantor sebagai tempat refreshing dan pertemuan karyawan-karyawan, kemudian melakukan refreshment setiap bulannya untuk pegawai, dan membuat media sosial khusus untuk BPK agar proses komunikasi bisa terjalin tak hanya di unit sendiri atau di satker sendiri, tapi bisa di seluruh satker di Indonesia, sehingga terciptanya BPK yang lebih harmonis. Selanjutnya, terakhir saya mengerjakan tugas learning journal. Di sini membantu saya untuk mengingat dan recall back lagi materi-materi yang saya dapatkan dan kerjakan hari ini. Sekian learning journal saya hari ini, Rabu 20 April 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.